جميع أولياء kitab Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang Syekh Taibul Wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Syekh Haji Nurul Ilmi bin Haji Bahrudin wa Syekh Haji Muhammad As'ad bin Abdul Rahman Siddiq Syekh Haji Muhammad Sarwan Abdan Bangar Syekh Haji Muhammad As'ad bin Haji Zain bin Abdul Ghani Syekh Haji Manan bin Agara Syekh Haji Muhammad As'ad bin Haji Irfan Haji Masyadi wa Salim Ibrahim Syekh Haji Seman Mulia wa Syekh Muhammad Jalil Syekh Haji Abdul Fattah Mumpa wa Syekh Haji Zainal Ilmi bin Abdul Samad Hai Syekh Halil Bangkalan ya Hamid Rasulwan Syekh Wali Songo Syekh Muhammad Asad wa Abdullah Kampayan Seman Ahmad Abdul Qadir Jalini Muhammad Abu bin Ihsab Yazid Abu Sami Junan Fadil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa li arwahi abaina wa ummatat wa naqsi ila hadrati Bali ibn Makar wa Bahsyat ibn Sam bin Nuh Abul Abbas Sayyidina Haidar alaihi salam wa walidina wa walidihim wa ummatin wa ummatihim wa ummatul muslimin ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma anfa'na bi 'ulumihim fid din wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين والتأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك مرتضى يا أرحم الراحمين. Bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang mana kita duduk beriktikaf di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku beriktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Dengan beriktikaf maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita seperti pahala haji yang sempurna, pahala umrah yang sempurna. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah bahwa pahala-pahala itu akan kita dapatkan nantinya di akhirat. Kemudian kita berharap kepada Allah bahwa setiap langkah kita menuju ke masjid ini menjadi kifarah pengampunan dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap kepada Allah dengan niat-niat yang lain, niat untuk menghidupkan masjid, bersilaturahim, kemudian niat untuk mengharap ridhonya Allah, kemudian berniat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, serta berniat untuk mengulang kaji atau menuntut ilmu. Dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita semuanya.
Kemudian juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan bersalawat kepada Nabi, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat beliau. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab, dan segala hajat dunia dan hajat akhirat Allah Ta'ala mudahkan dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung yang minggu lalu, yaitu masalah mandi, yaitu ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kaifiat cara mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada yang sunat. Ada yang fardu dalam mandi, ada yang sunat. Fardu kita ketahui, yang wajib artinya maka apabila kita melakukannya, mandi itu akan menjadi nilai pahala. Salah, jadi mandi wajib itu menjadi nilai ibadah yang sangat besar, sebab kadada ibadah yang lain yang mewajibkan untuk mandi kecuali sesudah mandi. Jadi mandinya itu mengakibatkan pahala bagi sebab pahala-pahala yang lainnya. Jadi Bapak mandinya ada fardu mandi, ada dua yaitu dua, menurut Imam Rafi'i 3. Pertama baniat, ya seperti yang terdahulu, nawaitul al hadasil akbar atau nawaitul ghusla lil janabah. Lapas niatnya talapusnya, niatnya itu tetap aja dalam hati, yang ada niat di hati lah. Jadi berniat itu hukumnya wajib pertama. Yang kedua, membasuh sekalian badan, meratakan air pada seluruh tubuh. Itu wajibnya dua, menurut Imam Rafi'i 3, yaitu menghilangkan yang kotor dari badan, menghilangkan yang kotor dari tubuh itu wajib. Kemudian berniat tadi, dan juga meratakan air. Pokoknya bila rata udah selesai yang wajibnya. Yang wajibnya sudah selesai. Adapun yang lain daripada dua ini, maka hukumnya sunat. Hukumnya sunat, misalnya 3 kali begosok, kesemuaan sunat. Jadi amun kita tajun ke parit, tajun ke sumur, tajun ke laut, udah belang banyalam naik lagi sah mandinya, sebab asal rata seluruh tubuh dengan air itu udah sah. Cuman hendak dapat pahala sunat, begosok sebelah kanan dulu, hanya sebelah kiri. Mandinya atas, kanan, kiri. 3 kali dengan cara mandi 9. Kesemuaan sunat. Berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, itu sunat semuaan. Dan tetapi seyogianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat bahwa mengetahui akan segala yang sunat daripada ibadah itu serta mengerjakan akan dia.
Maksudnya usahakanlah yang sunat-sunat itu dikerjakan. Sebab kita ketahui bahwa arti sunat itu udah diketahui. Digawi berpahala, ditinggalkan rugi. Nah itu aja. Bila meninggalkan rugi kita. Jangan dianggap ada apa-apa. Nah itulah tuh masalah mandi junub. Niatnya sudah ada tuh. Nawaitul ghusla anil janabati. Nawaitul ghusla an hadasil akbar. Terserah lah. Terserah aja cara niatnya. Talapusnya. Yang ianya yang di dalam hati. Faslun fi adabit tayammum. Pasal pada tata cara untuk melakukan tayammum. Jar Allah Ta'ala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Apabila engkau tidak mendapatkan air untuk berwudu atau dilarang untuk menggunakan air di dalam berwudu, maka silahkan bertayammum. Sa'idan thayyiba, dengan tanah yang berdebu, tanah yang mempunyai debu. Jadi amun kada ada debunya, kada ada tayammum. Tidak ada debu, tidak ada tayammum. Tidak ada tanahnya, tidak ada tayammum. Jadi ada yang bertayammum nang di pesawat itu kita melaksanakan, bolehlah dilakukan, boleh untuk menghormati orang yang berpendapat gitu ya. Sedangkan tayamumnya kada sah. Jadi menghormati orang dapat pahala sunat. Ada jangan juga kada digawi gitu kan. Hendak bertayamum, cuman sembahyangnya itu sama dengan sembahyang lihormatil waktu, menghormati waktu. Jadi kena sembahyangnya wajib diqadha apabila melakukan tayammum dengan cara itu yang di pesawat itu. Nah, kata kawan anu debunya kada ada. Nah, pasir kada boleh. Nya debu. Nah. Nah, caranya ini suatu pasal pada menyatakan adab bertayammum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air, satu penyebabnya karena ketiadaan akan dia kadada banyu. Nah, kemudian daripada engkau mencari akan dia, cari dada ya sudah tayamum. Kada perlu mencari behimat kada. Amun inya tanah itu berbukit, naik ke atas bukit, lihat dada tanda-tandanya, boleh aja tayamum. Bila kada ada tanda-tandanya. Itu bagi yang kada ada membawa air. Ini di mana? Di Arab mana? Di kita di Indonesia di mana aja tak keliling banyu. Pada dawatahaan banyu banyak terus. Nah, jadi nang awan kita tuh bisa terjadinya kenapa? Kada dibolehkan menggunakan air. Itu yang boleh bertayammum. Misalnya amun inya menggunakan banyu, ini tambah garing atau lukanya bertambah parah, infeksi kah? Nah itu, maka inya boleh menggunakan tayammum. Menuntut dulu, mencari adalah
atau karena sesuatu yang menegakkan daripada sampai air kepadanya. Kenapa nek? Sampai air kepadanya, kepada anggota tayamum. Beparban, awak beparban. Nah, bila inya pakai perban, paksa nyambung wan tayamum, menutup kesempurnaan. Nah, menutup dari kekurangan yang diuduki atau menutup yang kekurangan dari mandi. Mandi. Tapi ada yang anggota tubuhnya kadang-kadang. Nah, terpaksa bertayamum untuk menutupi. Apa contohnya? Ini contohnya jelas. Orang bertato, tatonya tato bertulis. Nah, yang hijau, kuning, coklat, kayak ular sawah, nah, ada yang pada sawah. Nah, itu kan non permanen, itu tulisannya di luar. Nah, tulisannya di atas, bukan yang bercucuk ke dalam. Ini ada yang bercucuk, yang permanen kan, ada yang kada permanen, yang bertulis itu. Itu apabila hendak berwudu pas ada berwudu dulu, imbahnya namun menutupi wajib bertayamum sebab banyu kada sampai kepada kulit. Jadi bila bertato minta pang saban kalian sembahyang pas minta. Bahwa wudu tayamum, wudu tayamum. Hah? Mandi kayak itu juga. Allahu Akbar. Yang jadi pertanyaannya, paksa nutup pinang itu. Mandi wajib. Paksa bertayamum. Kayak apalah hendak bertayamum lagi. Mandi aja koler, berwudu aja koler. Apalagi nak bertayamum. Nah kayak itu tuh tangaleh, yalah aku nih ya hendak bertobat, hendak sembahyang kayak apa Pak? Nah ini aleh nak menjawab, kau wudu serta tayamum, kada jadi sembahyang nak? Alehnya wudu awan tayamum, ngalihi Pak aja beperai sembahyang, nah ini aleh lagi, dah paksa aja kau sembahyang wudu aja udah, sembahyang aja dulu, karena habis. Ini yang terjadi, nih contohnya kan, ini mandi itu kan kita sudah ketahui dah mandi itu penyebab mandi itu kan ada 5, diantaranya orang mati. Maka orang mati apabila ini pakai tato itu double. Nah, memandii paksawan tayamumnya. Nah, jadi amun betato mati bayarannya pemandian double. Habis bayaran memandii, yola bayaran tayamum sebutingnya. Double bayaran. Allahu Akbar. Itu kada boleh kada wajib sama kakanak yang lalaki yang kada bersunat. Nya kulupnya itu kan wajib dibasuh. Nah, karena kulupnya itu tidak kada terbuka, maka menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dimandii dan sekaligus tayamum. Tayamum itu apa? Untuk menutupi yang kada sampai banyu kepadanya. Ayolah, jadi tayamumnya itu untuk itu. Jadi tayamum itu bukan untuk tayamum untuk sembahyang aja, untuk apa aja. Tapi yang menyebabkan kada sampai banyu sama. Yang susah itu beperban pada beberapa anggota wudu. Maka setiap anggota wudu wajib menutupi dengan satu tayamum.
Setiap satu yang tertutup, satu tayamum. Contohnya minta. Ini beperban. Sini perban. Betis perban. Kiri kanan. 4 dah tempat basuhan. Ya kan? Tempat basuhannya ada 4. Nawaitul wudu. Nah, lirab il hadas. Nah, wudu. Selesai muha. Ini paksa tayamum pula. Sebab ini pakai perban. Nawaitu tayammum listibahati shalah. Bilang 1, 2, 3. Selesai. Hanyar besuhingin di atas anu aja. Besahi pulang. Di atas perban. Besahi sedikit. 1. Tangan besar. Basah dan doa. Tayamum basah. Ibahnya yang ini pulang. Ini anak basuh ini. Tadi basuh ini. Anak basuh yang ini tayamum pulang. Kiri kanan, kiri tayamumnya, kemudian hanya ambil banyu basahi. Dah 2 kali dah bertayamum. Terus apa lagi? Kepala. Nyuci nyapok kepala. Imbahnya hendak basuh betis. Nah itu tayamum pulang. Tayamum kiri kanan sampai selesai itu. Kada muha kada sampai selesai hanya basuh di atas. Karena yang kiri itu pulang tayamum hanya basuh. Jadi 4 tempat yang tertutup dari air wudu, maka 4 kali bertayamum untuk wudu. Amun untuk mandi kada, ini sekali aja tayamumnya. Sebabnya seluruh tubuh. Jadi guru kan membuat tayamum ini kan kalau tidak ada air. Ini kan satu kada ada banyu, yang kedua yang terhalang dari air. Terhalang dari air, contohnya perban. Atau ujar dokter kau kada boleh menggunakan banyu. Jadi yang biasa kami pahami selama ini, istilahnya tayamum itu pakai debu kah, pakai apa, tidak pakai air gitu. Kami pahami lah. Iya, bicara. Tayamum itu ada yang memadahkan tayamum haja karena yang itu tadi mengganti dari wudu secara langsung. Ada yang menambal bagi kekurangan wudu. Yang menambal itu yang tadi kulub bagi anak yang meninggal, laki-laki kulub. Maka sesudah dimandikan atau sebelum dimandikan tayamum dahulu. Penambalnya. Jadi awan banyu lah ya. Awan banyu. Jadi mandi iya, kemudian tayamumnya iya juga. Jadi tayamum itu gunanya menambal dari segala kekurangan. Itu yang pakai perban. Nah, maka bila 4 anggota wudu itu kada bisa digunakan banyu, maka 4 kali bertayam. Bingung juga 4 kali bertayamum. Pokoknya itu aja. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan gitu. Nah, mudah-mudahan jangan bertayam. Jadi kalau kita misalnya di rumah sakit itu kada usah bertayamum, wudu aja, wudu. Selama kita memang mau wudu nang boleh, tayamum kada boleh. Jadi di rumah sakit itu ambil semprotan. Misalnya nantuha gering, pakai semprotan aja. Banyak masukkan ke dalam semprotan, kita anukan ke tangan. Sedikit jadi banyunya asal ada. Uduhkan kamu sekali aja, jangan 3 kali. Mau 3 kali habis basah. Jadi sekali-sekalinya yang wajibnya aja.
Jadi kalau kita di rumah sakit, misalnya orang tua kita di rumah sakit, sampai waktu sembahyang ya wudu. Ya wudu, cuman wudu ya kayak gini aja nah, atau banyu di sini. Wah, buat sedikit ya mau sekali. Kita tangan kayak itu pulang, tapi yang paling nyaman pakai semprotan. Ini kita waktu tangan insiden semprotkan positif, dah sekali-sekali. Nah itu cara untuk yang seandainya kita berada di rumah sakit. Ya kadang-kadang kan yang sulitnya itu kita ibadah kita ini alhamdulillah rajin, setiap saat ibadah kada pernah lepas, ya kan? Tapi Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita. Terkadang waktu gering itulah seseorang yang meninggalkan kewajibannya. Padahal sembahyang itu ukuran boleh meninggalkan tersebut juga hilang akal. Kalau hilang akal boleh meninggalkan, tapi memang kada hilang akal, kada boleh meninggalkan sembahyang. Nah, sampai sembahyang itu makai isyarat sekalipun masih wajib inya sembahyang. Nah sekarang yang jadi masalahnya ketika kita sakit, nah anu jah aku nih gering kaina aja sembahyang, wah pasti lih kaina tuh masih hidup. Kita jangankan nang sehat ini aja pasti lih isok hidup, apalagi nang gering. Nah, jadi cara itulah yang dilakukan. Jadi mentayamumi itu nang bisa-bisa. Di petayamumnya sekali-sekali aja. Kayak apa masalah kan di rumah sakit itu kan pakai selang toh. Ya lah, pakai selang. Bakame, ya lah, pakai wadah toh. Itu dihukumi seperti orang yang silisil baul, kencing netes. Inya tetap aja wajib sembahyang. Cuman kaina bila inya baudu, sekali baudu itu bila talah sembahyang yang fardu, inya kada boleh lagi sembahyang fardu nang lain kecuali baudu basah. Nah, itu aja bila inya betano dah sudah melakukan fardu, tapi pun sembahyang sunat boleh aja banyak. Cuman untuk sembahyang fardu bila inya melakukan sembahyang fardu berarti batal ruginya. Nah, karena bila hendak sembahyang asar pulang, misalnya sembahyang zuhur tadi, hendak sembahyang asar baru pulang. Guru, kita tinggal dua laki bini nih. Ya, nang laki kah sakit, nang bini kah sakit. Kalau menurut Imam Syafi'i kita ini kan batal. Bila tak getok. Kita hanya berdua nih anak dulu ini yang sakit nih tadi. Iya. Ingat anak dulu kayak Pak. Jadi ini nang laki salah, nang bini salah, sama-sama kada kawa kan. Jadi waktu itu taklidlah kepada imam yang membolehkan. Malik, Imam Abu Hanifah, bertaklidlah ke situ supaya nang bini kawa mau udwi. Tapi tadi amun selama masih bisa bergerak, kita bisa berwudu. Selama kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berwudu. Yang sulit itu memang kada bisa bergerak lagi. Misalnya mati sebelah, itu kan kada kau bergerak sama sekali tuh. Nah, itu diudui kadang-kadang oleh bini. Itu kayak apa? Nah, sama-sama nih berniat taklid kepada ya Imam Abu Hanifah atau saralah. Yalah, nah, jadi kita nang bini mau udui itu kada apa-apa. Amun kita masih bermazhab Syafi'i belum wudu udah batal. Yalah, sebab tagetok. Jadi itu caranya. Pokoknya gitu aja, berharap kepada Allah jangan sampai kayak itu. Tapi ilmunya ini perlu, ya kan? Ilmunya tuh perlu.
ilmu berwudu ketika orang dalam keadaan sakit. Jangan juga bercita-cita sakit. Ini nyaman aku belajar gini kena mon gering sama toa. Jangan sekali-kali. Nalah. Jadi sama orang. Kalau apa nabung duit kesan apa kalau gering. Jangan berpikir kalau gering. Gering bujuran. Jangan. Nah, nabung supaya nyaman itu aja. Jangan ada kalau sakit ngalihi bener sakit urusan dudik tapi menabung tetap. Yalah menabungnya tetap niatnya bujurakan. Kenapa kau nabung supaya nyaman kena amun gering nyaman le gering. Kalimatnya aja udah salah. Iya toh. Jangan disalah niatkan gitu. Niatnya bujur-bujur, niat nabung ya untuk kita, untuk kaina gitu aja kan. Masa Tuhan mungkin. Makin mati kena orang. Makin mati, iya. Itu ini kada persiapan gesen gering. Udah persiapan gesen gering berdahulu. Lah, jadi sama ibu-ibu nih lah, ibu-ibu nih nukar amas, gesan apa? Nukar amas, gesan tabungan, jangan, juran dah. Nukar amas gesan apa? Gesan makai, jangan berniat gesan tabungan, sebab ibu-ibu amun menukar emas dengan niat nabung itu bila punya 23 mayam wajib zakat sebab tabungan. Iya. Tapi amun inya berniat nukar emas gesan apa makai 1,5 kilo besi kada berzakat kada. Iya kan? Jadi harus bisa membedakan toh. Aku ini niatnya makai besi emas 1,5 kilo. Berapa mayam yuk? 200 mayam gitu aja udah. 200 mayam. Mun anda ke sebelah kiri aja piri. Kayak kaliangan piri gitu kan. Ya itu kan ada apa-apa. 200 mayam di sini. Kau apa? Banyaknya emas. Kan ada apa-apa. Ada. Aku niatnya makai. Hah? Iyalah. Tapi di situ karena inya berniatnya untuk memakai, maka ada kewajiban zakat, bukan mailah zakat. Zakat banyak kayak yang lain lagi. Mun sawat 200 mayam berisi, berarti banyak mana bisa duit. Iyalah. Amun orang behari mun sampai zakat syukur boleh. Orang behari sampai zakat syukur ya. Nah cuman itu tadi amun niatnya kita untuk menabung dengan menukar emas tadi, niatnya nabung bila berisi 23 mayam wajib zakat. Bila menukarnya berniat untuk memakai, sekalipun kadinya yang memakai semuaan. Dalam fikih itu sekalipun emas itu dijadikannya sewaan. Ini beheri orang bisa menyewakan emas. Ada anak manten, aku nyewa emas najoloja. Ayolah sewa emas berapa mayam nah nih sewa. Mun wahine bawa orang buka. Ada kisah lagi dah hilang emasnya. Ayolah. Nah itu jadi niat itu penting gitu. Niat itu penting supaya bisa membedakan. Nih aku nih bisa emas nih, noh begelang zakat kah ada kah? Gitu. Kau dulu nukar apa? Niat tabungan atau niat makai? Aku meniat benambung, nambung gesan apa? Bila gering nyaman jual, 2 kali karena sudah niat nabung karena zakat, berniat gering pulang. Allah. Nah, inilah kembali pada masalah tayamum kita nih.
Allahu Akbar. Jadi batayamum itu penyebabnya satu tadi dikarenakan kada mampu untuk menggunakan air, karena kada ada air, karena kada ada besi banyu. Yang kedua, kada mampu untuk menggunakan air. Nah, atau tidak sampainya air pada anggota wudu atau mandi. Ya kada sampai tadi itu tato non permanen lah, amun nambah cocok ke dalam itu kada apa-apa gitu. Arahatan sembahyang kan, amun ketika sembahyang itu kada ada kebatalan bagi tayamum. Nanginya sebelum sembahyang. Jadi guru, amun orang bertato tidak di daerah wudu, sah dak wudunya? Belakang kah ini kan itu kada apa-apa. Inya wudunya amun daerah awak nang bukan daerah wudu, itu kada apa-apa. Tapi kaina mandi. Mandi nang bakal harus pakai tayamum. Itu. Ini yang non permanen lah, amun permanen ini kada apa-apa. Yang non permanen. Yang bercusuk ke dalam itu kada apa-apa, ini sebab di dalam. Iya, yang betulis itu saja. Nah, betulis. Betulis itu kan sama tinta. Menyebabkan terhalangnya air masuk ke dalam pori-pori. Nyale. Ya tak. Ya Allah. Tapi kita yang betato itu kada semata-mata bisa disalahkan. Kenapa? Kadang-kadang mereka bertato itu dikarenakan kada tahu. Asalnya tuh memang kada tahu. Kemudian mereka bertato. Amun yang sudah tahu bertato itu hukumnya tetap aja haram. Nah, ya, kayak kita juga kadang-kadang kan sebagian tuh kada tahu. Nah, atau karena kada sampai banyu juga dikarenakan ada binatang buas. Anda baudo kada weni paksa dinding dihentam. Wah, dinding. Di kebun harimau di bawah ngawur-ngawur, turun hantoknya sembahyang isya sampai dah baudo di dinding. Yalah. Di semua ada dituti harimau orang tak ada. Atau ada orang yang berkehendak kepada menghabas. Ada orang yang hendak menghabas, menahan atau menangkapnya. Orang nak nangkapinya, amunnya kada tangkap kena penjara misalnya. Nah itu makanya boleh menggunakan tayamum daripada kena tangkap. Boleh tayamum. Amun turun tangkap orang. Buronan. Ya. Buronan tayamum. Ya boleh tayamum. Akhirnya kadang-kadang hawa keluar kena tangkap. Nah. Atau inya kan kayak ini, inya punya hutang. Orang mah dengi dah. Bila inya keluar, sedangkan inya bujur-bujur kada ada pembayarnya. Pembayarnya kada ada. Sehingga inya bersembunyi di rumah lo bertayamum boleh. Menghabas, menahan akan dia. Atau ada air hadir tetapi berkehendak kepada air itu inya perlu amun dibawanya baudu minum ada lagi. Amun dibawanya baudu desain bemasak ada lagi. Makanya boleh bertayamum. Keperluan untuk inya atau untuk kawan-kawannya atau untuk binatang yang dihormati.
itunya kada boleh menggunakan air itu ini banyak sedikitannya, tapi digunakan untuk dirinya, untuk apa, untuk binatang peliharaannya, binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati itu termasuklah anjing, kucing, itu binatang muhtaram. Anjing itu kada boleh dibunuh kan? Nah, kecuali anjing gila itu membinasakan. Nah, ini yang binatang muhtaram, ghairul muhtaram, ada yang tidak dihormati, amun nang kada dihormati yang diperintahkan untuk membunuh. Binatang yang disuruh untuk dibunuh. Nah, itu masuk dalam kategori binatang yang tidak dihormati. Amun kadada disuruh untuk membunuh, berarti binatang itu muhtaram, kada boleh dibunuh. Jadi dosa. Babi, nah itu boleh dibunuh. Cacak, tikus, gagak hitam, ular, itu boleh dibunuh. Nah, apa yang anjing kada boleh dibunuh. Nah, ini termasuk binatang muhtaram. Dan apabila air itu diperlukan untuk binatang-binatang yang muhtaram, kuda dalam macam, maka kita kada boleh menggunakan air itu untuk berwudu. Tidak boleh. Nah, kemudian sama air musbil. Banyu ada, tapi musbil. Air musbil itu bahari di Arab itu, di Mekah itu, di Madinah itu ada banyu diandak di hadapan masjid. Itu yang mencari orang-orang miskin, bubuhan Abu Hurairah, karena mencari kayu. Sesudah dapat kayu, jualnya kayu, tukarkannya banyu, sebab banyu itu mahal. Kemudian andaknya di hadapan masjid. Musbil lisannya, artinya banyu ini boleh untuk diminum, tapi kada boleh untuk berwudu. Nah, itu orang-orang dahulu tuh. Hendak di hadapan masjid. Mekah Madinah tuh tahu kita mau karena musim panas. Luar biasa panasnya. Jadi orang perlu banyu. Nah, jadi diandaki di hadapan masjid, tulisannya musbil. Berarti kada boleh untuk dibawa wudu, khusus untuk minum. Nah, itu kada boleh digunakan untuk berwudu. Nah, dan orang apabila ketemu banyu yang kayak itu, banyu kada ada lagi, maka inya boleh bertayamum. Nah, atau air hadir tetapi dikehendaki kepadanya karena dahagamu atau dahaga taulanmu, kawan-kawanmu kada bebanyu. Nah, atau ada air tetapi milik orang lain daripadanya, padahal tiada dijual akan dia, melainkan lebih daripada harga yang terbiasa. Nah, jadi amun banyu ada tapi banyunya dijual orang, harganya mahal, maka cukup bertayamum. Allah alam, dan situ aja dulu lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu الظالمين
بالصالحين وأخرجنا من السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى